Ketua terpilih Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto dinilai memiliki tugas berat ketika menjabat nanti. Ia dihadapkan untuk membereskan konflik internal, isu independensi, hingga memulihkan kepercayaan publik lembaga anti rasuah itu. Tugas berat menanti Ketua terpilih Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto, terutama memulihkan kepercayaan publik. Latar belakang para pemimpin dan Dewas KPK terpilih yang didominasi unsur penegak hukum memunculkan isu soal independensi dalam penegakan kasus korupsi ke depannya. Menurut saya tantangan pertama bagi para pimpinan dan Dewas ini adalah apakah mereka mampu untuk independen dan melawan intervensi. Yang kedua, saya pikir pekerjaan besarnya adalah menata internal, memperbaiki situasi di internal KPK yang selama 5 tahun terakhir mengalami kerusakan parah, terjadi demoralisasi, terjadi berbagai bentuk pelanggaran integritas, bahkan sampai level tindak pidana, misalnya dilakukan oleh Firly Bahuri, ketua terdahulu. Di KPK juga sedang berlangsung penanganan perkara yaitu tindak pidana korupsi berupa pungli di rutan. Ini tentu harus dilakukan perbaikan secara benar-benar mendalam. Sementara itu, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia Julius Ibrani meragukan kinerja KPK di bawah kepemimpinan yang baru akan membawa perubahan pada penanganan korupsi di Indonesia. Ia menyarankan Presiden Prabowo Subianto harus membentuk sistem evaluasi terhadap kinerja KPK agar bisa diawasi langsung oleh Presiden dan mencegah kekeliruan penanganan kasus korupsi. Pak Prabowo harus menetapkan sistem evaluasi ya pasca putusan Mahkamah Konstitusi terhadap revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 kemarin itu, KPK ditetapkan menjadi rumpun eksekutif gitu ya. Nah, jadi di bawah rumpun eksekutif KPK harus melapor kepada Presiden dan oleh karenanya Prabowo punya hak, punya kewenangan untuk melakukan evaluasi. Nah, dia lihat nanti apabila kinerja buruk, apabila bobrok dan bahkan korup, maka Presiden bisa mengusulkan itu. Bisa mengusulkan pergantian komisioner di tengah jalan. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo. Gitu. Di bawah kepemimpinan KPK Jilid 5, sejumlah masalah internal, isu etik, hingga perburuan Harun Masiku masih menjadi pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan pimpinan KPK yang baru. Belum lagi soal kepercayaan publik terhadap KPK yang kadung melorot. Di bulan Oktober tahun ini misalnya, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis Komisi Pemberantasan Korupsi menempati posisi 3 terbawah dengan 61%. KPK berada di atas partai politik dengan tingkat kepercayaan sebesar 51% dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan 58%. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.